Warahmatullahi wabarakatuh. Kita bertemu lagi di pertemuan ke-6 mata kuliah metode numerik bersama saya Fitri Azana Kumala. Ini adalah pertemuan ke-6 bagian kedua, di mana pada pertemuan bagian kedua ini kita akan mempelajari tentang solusi persamaan nonlinier, di mana yang akan kita bahas adalah tentang metode iterasi titik tetap yang merupakan salah satu jenis dari metode terbuka. Pertama, metode terbuka tidak memerlukan selang yang mengurung akar ya. Jadi tidak seperti metode tertutup yang sudah kita bahas, di mana kita memerlukan selang tertutup yang kita ambil, di mana selang tersebut mengurung akar. Nah, pada metode terbuka ini kita tidak memerlukan selang tersebut. Metode terbuka hanya memerlukan sebuah tebakan awal akar atau dua buah tebakan yang tidak perlu mengurung akar. Selanjutnya, hampiran akar sekarang didasarkan pada hampiran akar sebelumnya melalui prosedur iterasi. Bisa saja iterasi akan konvergen ke akar sejati, namun bisa juga akan divergen. Apabila iterasinya konvergen, konvergensinya berlangsung sangat cepat dibandingkan dengan metode tertutup. Kita lihat di sini metode terbuka yang akan kita bahas dalam perkuliahan kita ada 3, yaitu yang pertama adalah metode iterasi titik tetap, yang kedua adalah metode Newton-Raphson, dan yang ketiga adalah metode secant. Kali ini kita akan membahas hanya tentang metode iterasi titik tetap. Metode iterasi titik tetap ini disebut juga sebagai metode iterasi sederhana atau metode langsung atau metode sulih beruntun. Misalkan di sini ada persamaan fx sama dengan 0, maka persamaan tersebut dapat dituliskan dalam bentuk x sama dengan gx, dan kita akan pilih sebarang nilai awal yang kita simbolkan dengan x0, di mana dari nilai x0 tersebut kemudian akan kita hitung nilai x1, x2, x3 dan seterusnya dengan prosedur iterasi xr plus 1 sama dengan gxr. Dengan melakukan iterasi tersebut, harapannya kita akan peroleh barisan yang konvergen ke akar sejati S, sedemikian sehingga nantinya fs ini sama dengan 0 dan s ini sama dengan gs. Iterasi yang kita lakukan akan kita hentikan jika harga mutlak dari xr plus 1 dikurangi xr ini kurang dari epsilon, atau bisa juga dengan menggunakan harga mutlak dari xr plus 1 dikurangi xr dibagi dengan xr plus 1 ini kurang dari delta, dengan epsilon dan delta tersebut adalah nilai yang sudah kita tetapkan sebelumnya. Kita lihat contohnya, ini saya kerjakan dengan menggunakan Microsoft Excel untuk mempermudah penghitungan. Jadi di sini soalnya adalah carilah akar persamaan fx sama dengan x kuadrat min 2x min 3 sama dengan 0 dengan menggunakan metode iterasi titik tetap, di mana epsilon yang kita gunakan adalah 0,000001 ya. Jadi ini nolnya ada 5. Nah, di sini ketika kita akan menggunakan metode iterasi titik tetap untuk mencari akar persamaan tersebut, maka di sini ada beberapa kemungkinan prosedur iterasi yang dapat dibentuk dari persamaan yang diketahui. Yang pertama, karena persamaan yang diketahui adalah fx sama dengan x kuadrat min 2x min 3 sama dengan 0, maka kita bisa tulis di sini x kuadrat min 2x min 3 ini sama dengan 0. Kemudian kita pindahkan di sini negatif 2x negatif 3 ini ke kanan, sehingga yang di ruas kiri hanya tinggal x kuadrat saja. Di sini x kuadrat itu sama dengan 2x plus 3, sehingga nilai x-nya adalah akar dari 2x plus 3. Selanjutnya, di sini nilai x sama dengan akar 2x plus 3, maka nilai gx adalah sama dengan akar 2x plus 3. Nah, inilah kemungkinan yang pertama. Jadi kita dapatkan
X-nya adalah sama dengan akar 2X plus 3, sehingga GX-nya adalah sama dengan akar 2X plus 3. Selanjutnya masih ada kemungkinan yang lain ya. Ini baru kemungkinan yang pertama. Sementara untuk kemungkinan yang kedua di sini, karena persamaan yang kita ketahui adalah X kuadrat min 2X min 3 sama dengan 0. Ini X-nya kita keluarkan ya, berarti X kali X itu X kuadrat ya, lalu dikurangi ini 2 karena ini negatif 2X, lalu di sini negatif 3 ya, sama dengan 0. Kita pindahkan negatif 3 ini ke kanan sehingga kita dapatkan X kali X min 2 ini sama dengan 3, sehingga di sini nilai X-nya adalah sama dengan 3 dibagi X min 2. Nah, kita tulis di sini X-nya adalah sama dengan 3 dibagi X min 2, sehingga GX-nya adalah sama dengan 3 dibagi X min 2. Untuk kemungkinan yang ketiga, di sini masih ada kemungkinan yang lain ya, selain yang 2 tadi. Kita tulis di sini X kuadrat min 2X min 3 sama dengan 0. Sehingga X kuadrat min 3 ini sama dengan 2X, ini negatif 2X nya kita pindah ke kanan, sehingga di sini kita dapatkan bahwa X nya adalah sama dengan X kuadrat min 3 dibagi dengan 2 ya, sehingga nilai GX nya adalah sama dengan X kuadrat min 3 dibagi 2. Setelah kita dapatkan seluruh kemungkinan prosedur iterasi yang dapat dibentuk dari fungsi tersebut, maka kita ambil tebakan awal akar atau X0, yaitu di sini kita ambil X0-nya adalah sama dengan 4. Selanjutnya akan kita bahas tentang kemungkinan prosedur iterasi yang dapat dibentuk. Yang pertama yaitu di sini XR plus 1 sama dengan akar dari 2XR plus 3 ya. Tadi karena nilai X yang kita dapatkan adalah akar dari 2X plus 3, sehingga prosedur iterasi yang pertama ini adalah XR plus 1 sama dengan akar dari 2XR plus 3. Ketika R-nya sama dengan 0, maka di sini untuk kolom yang kedua di sini X0-nya adalah nilai tebakan akar yang pertama ya, yang awal, yaitu di sini X0-nya adalah sama dengan 4. Dan untuk harga mutlaknya di sini sama dengan 0 ya, karena ini masih tebakan awal, sehingga kita tuliskan harga mutlaknya adalah 0 karena yang sebelumnya ini belum diketahui ya, yang tebakan awalnya saja yang baru diketahui yaitu 4. Sehingga di sini kita tulis 0. Lalu selanjutnya ketika R-nya sama dengan 1, maka di sini ketika X1 maka rumusnya adalah sama dengan 2 kali X0 ya ditambah 3. X0-nya adalah sama dengan 4 ya, tinggal kita substitusi saja, berarti 2 kali 4 ditambah 3 ya. Berarti di sini X1-nya adalah sama dengan akar 8 plus 3 yaitu akar 11. Akar 11 adalah 3,316625. Nah, kita lihat di sini karena nilai X1-nya sudah diketahui ya, dan ini nilai X0-nya, maka di sini untuk kolom yang ketiga baris kedua itu bisa kita cari dengan mencari harga mutlak dari X1 min X0. Berarti hasilnya adalah harga mutlak dari 3,316625 dikurangi 4 ya, yaitu harga mutlak dari negatif 0,683375. Karena ini harga mutlak berarti 0,683375. Nah, inilah nilai harga mutlak dari XR plus 1 min XR. Jika kita lihat di sini masih lebih besar daripada epsilon ya, karena tadi epsilonnya adalah 0,00001. Nah, di sini masih lebih besar, sehingga di sini harus kita lakukan iterasi yang selanjutnya ya. Jadi ketika nilai mutlak dari XR plus 1 min XR ini masih lebih besar daripada epsilon, maka harus kita lanjutkan prosedur iterasinya. Kita lihat di sini untuk mencari nilai X3, berarti X3 itu sama dengan akar dari
2x2 plus 3 ya. Berarti sama dengan akar dari 2 kali 3,316625 ditambah 3 ya. Hasilnya adalah 3,103748 dan bisa kita cari di sini untuk mengisi kolom ketiganya ya. Berarti harga mutlak dari X3 min X2 itu sama dengan harga mutlak dari 3,103748 dikurangi 3,316625. Hasilnya adalah negatif 0,212877 yang kita ambil harga mutlaknya, berarti ini positif ya, 0,212877. Pada iterasi kali ini ketika R-nya sama dengan 2, kita lihat bahwa harga mutlaknya juga masih lebih besar daripada epsilon ya. Sehingga di sini akan kita lanjutkan ke prosedur iterasi yang selanjutnya ya. Jadi kita perhatikan di sini ketika R-nya 3, ini harga mutlaknya juga lebih besar daripada epsilon ya. Ini masih lebih besar dari epsilon. Lalu ketika R-nya 4 juga ini masih lebih besar daripada epsilon. Pokoknya kita lanjutkan ya iterasi tersebut ya sampai akhirnya kita dapatkan nilai harga mutlak dari XR plus 1 min XR yang kurang dari epsilon. Nah, kita perhatikan ini di iterasi ke-13 di sini harga mutlaknya adalah 0,00001 ya. Ini masih sama dengan epsilon, sehingga kita lanjutkan lagi di iterasi ke-14. Kita dapatkan harga mutlak dari XR plus 1 min XR yang kurang dari epsilon ya. Jadi ini 0,000000 ini kurang dari epsilonnya. Sehingga kita dapatkan akar hampirannya adalah 3 ya. Kita lihat nilai XR di iterasi terakhir ketika kita menghentikan prosedur iterasi. Nah, itulah akar hampirannya, yaitu sama dengan 3. Jika kita perhatikan di sini prosedur iterasinya akan konvergen monoton ya. Dari tadi ini monoton mengarah ke 3 dan kita dapatkan di sini dengan menggunakan kemungkinan prosedur iterasi yang pertama tadi XR plus 1 sama dengan akar 2XR plus 3 ini menghasilkan akar hampirannya ini sama dengan 3. Untuk kemungkinan yang kedua tadi ini ya, kemungkinan keduanya adalah X sama dengan 3 dibagi X min 2, sehingga kita dapatkan prosedur iterasi yang kedua adalah XR plus 1 ini sama dengan 3 dibagi XR min 2 ya. Kita gunakan patokan ini ya untuk iterasi yang akan kita lakukan. Caranya sama seperti tadi ya. Jadi yang berbeda hanya di sini ya prosedurnya. Jadi yang tadi kita gunakan yaitu XR plus 1 itu sama dengan akar 2XR plus 3. Nah, ini kemungkinan yang kedua, XR plus 1 ini sama dengan 3 dibagi XR dikurangi 2. Kita substitusikan di sini untuk yang pertama ya. Ketika R-nya 0, maka di sini untuk X0-nya adalah tebakan awal akar yang kita ambil yaitu 4. Masih sama seperti tadi, di sini harga mutlaknya adalah sama dengan 0 ya, karena di sini belum kita ketahui nilai X di iterasi sebelumnya ya, karena inilah iterasi awal, sehingga di sini harga mutlak dari XR plus 1 min XR-nya adalah sama dengan 0. Ketika R-nya sama dengan 1, maka di sini X1-nya akan kita cari dengan menggunakan rumus 3 dibagi X0 min 2 ya, tinggal kita substitusi saja sehingga X1-nya adalah sama dengan 3 dibagi 4 dikurangi 2, yaitu X1-nya adalah sama dengan 3 dibagi 2 yaitu 1,5 ya. Maka di sini kita tulis 1,5 sehingga harga mutlak dari X1 min X0 ini sama dengan harga mutlak dari 1,5 dikurangi 4 yaitu harga mutlak dari negatif 2,5 ya, berarti sama dengan 2,5. Sehingga di sini kita tulis 2,5. Kita lihat harga mutlaknya ini masih lebih dari epsilon, maka kita lanjutkan prosedur iterasinya ya. Terus nanti sampai didapatkan nilai XR plus 1 min XR yang
kurang dari epsilon. Kita lihat di sini ketika R-nya sama dengan 2, maka nilai X2-nya ya ini sama dengan negatif 6 dan harga mutlak dari X2 min X1 ini sama dengan 7,5. Ini masih lebih dari epsilon, sehingga kita lanjutkan prosedur iterasinya sampai pada akhirnya kita temukan nilai harga mutlak dari XR plus 1 min XR yang kurang dari epsilon. Nah, terlihat di sini di iterasi ke-18 kita dapatkan akar hampirannya adalah X sama dengan negatif 1. Dan kita lihat ketika kita lakukan prosedur iterasi yang kedua ini, nilainya ini tidak konvergen monoton ya, akan tetapi konvergen yang berosilasi. Yang akhirnya mengarah di sini ternyata berhenti di iterasi ke-18 di mana X-nya adalah sama dengan negatif 1, sehingga akar hampirannya adalah sama dengan negatif 1 ya. Selanjutnya untuk kemungkinan yang ketiga tadi nih ya, kita dapatkan nilai X-nya adalah sama dengan X kuadrat min 3 dibagi 2, sehingga XR plus 1-nya adalah sama dengan XR kuadrat min 3 dibagi dengan 2. Kita tinggal substitusi saja sama seperti tadi, ketika R-nya 0 maka X0-nya adalah nilai tebakan awal akarnya yaitu 4, dan di sini untuk yang pertama ketika R-nya 0 ini harga mutlaknya masih 0 ya. Lalu untuk R-nya sama dengan 1 maka tinggal kita substitusi saja ya, X1-nya berarti X0 kuadrat min 3 dibagi 2 ya. X1-nya adalah 4 kuadrat dikurangi 3 dibagi 2. Berarti 16 kurangi 3 bagi 2 yaitu 13 bagi 2 ya. Hasilnya adalah 6,5, dan di sini harga mutlak dari X1 min X0 ini sama dengan harga mutlak dari 6,5 min 4 ya. Dan di sini kita dapatkan akan sama dengan harga mutlak dari 2,5 ya, yaitu 2,5. Ini kita tuliskan 2,5 karena nilai X1 min X0 ya, ini harga mutlaknya ini lebih besar daripada epsilon, maka kita lanjutkan lagi iterasinya. Ketika R-nya sama dengan 2 ternyata X2-nya adalah sama dengan 19,625 dan harga mutlak dari X2 min X1-nya adalah sama dengan 13,125. Kita lihat semakin kita jalankan iterasi ya, malah justru ini harga mutlak dari XR plus 1 min XR-nya ini malah tidak semakin lebih kecil dari epsilon ya, akan tetapi semakin besar dari nilai epsilon, sehingga kita lihat di sini bahwa di prosedur iterasi yang ketiga ini adalah divergen ya. Jadi kita hentikan di sini, sudah kita tahu bahwa ini adalah divergen. Sehingga kita dapatkan dari prosedur iterasi yang pertama tadi kita dapatkan X-nya adalah sama dengan 3 ya. Lalu di prosedur yang kedua kita dapatkan nilai X-nya adalah sama dengan negatif 1 ya. Jelas di sini sudah kita kerjakan, berarti dengan menggunakan metode iterasi titik tetap ya. Tadi kita dapatkan akar dari persamaan fx sama dengan x kuadrat min 2x min 3, ini sama dengan x-nya adalah 3 ya, dan x-nya adalah sama dengan negatif 1. Inilah akhir perkuliahan metode numerik bagian kedua yang kita bahas tentang metode iterasi titik tetap. Mohon maaf apabila terdapat kesalahan. Kita berjumpa lagi di lain kesempatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.